Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mencari kebenaran berita atau anti hoax. Anggota kelompok kami yaitu Ainaya Al-Fata Zuhrinada, NIM 202010043, Ila Waladatun Aminah 20201052, Eka Harisma 20201054. 1. Konsep kebenaran berita. Hoaks merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak di kalangan masyarakat. Banyaknya berita hoaks yang menyebar di berbagai media tidak lepas dari peran dari pembuat berita palsu yang terorganisir. Apabila mendengar berita dari mulut ke mulut, maka harus dilakukan tabayun. Jangan sampai hanya mendengar gosip kemudian langsung percaya begitu saja, melainkan perlu bukti yang nyata, diteliti terlebih dahulu agar nantinya tidak menyakiti hati seseorang. Yang kedua, penjelasan ayat dan hadis terkait kebenaran berita. Posisi Al-Quran diyakini sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim. Karenanya, penting untuk menggali respon Al-Quran terhadap fenomena aktual seperti hoaks tersebut. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Dan janganlah kalian mendengar perbincangan orang lain, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah kalian melakukan najasi dengan saling iri, jangan saling benci, dan jangan saling memusuhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oke, cara menanggapi ketidakbenaran berita. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, tidak boleh ikut andil dalam menyebarkan berita hoax. Yang ketiga, tabayun. Yang keempat, yakni dampak yang ditimbulkan dari berita hoaks dilihat dari sudut pandang Al-Quran. Jika seseorang menerima atau mendengar berita hoaks, lalu juga ikut untuk menyebarkannya dan menganggapnya sebagai hal yang kecil, maka ingatlah dan ketahuilah, sungguh hal itu di sisi Allah adalah perkara besar. Salah satu hukuman orang yang suka menyebarkan hoaks adalah dilekatkan pada dirinya predikat sebagai orang fasik. Namun, jika seseorang itu ingin bertaubat, maka segeralah untuk bertaubat. Namun taubatnya saja belum dipandang cukup, tetapi harus terlihat tanda-tanda kebaikannya. Karena dosa ini menyangkut hak manusia, sehingga lebih diberatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.